Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Di masa pandemi saat ini, apalagi dengan angka yang terus-menerus bertambah, penting banget untuk kita meningkatkan imunitas, terutama menggunakan bahan-bahan alami yang ada di dapur Anda. Iya, benar sekali Dokter Nisa, dan kali ini kita sudah kedatangan praktisi herbal yang akan membahas apa sih yang bisa kita gunakan, bahan-bahan dapur, bahan-bahan alami yang tersedia di rumah. Nah, saat ini sudah hadir bersama dengan kita Dokter Mute, MSI, praktisi herbal. Halo, Luar biasa, Dokter Dok. Mute. Apa kabar? Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, penasaran nih Dokter Nisa, Dokter Mute, fakta atau mitos ya? Katanya lengkuas itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Iya. Fakta. Karena lengkuas. Gimana caranya, Dok? Ini lengkuasnya ya, seperti ini warnanya. Ini yang muda ya, Ini ya? warnanya pink. Nah, lengkuas ini kaya akan kandungan zinc. Zinc, Kaya banget zinc. Zinc kan kita tahu untuk imunitas tubuh ya. Jadi Betul zinc sekali, itu fungsinya untuk meningkatkan sel leukosit ya. Kemudian juga dia merangsang keluarnya histamin tuh pada sel mas. Jadi kalau histamin itu kan fungsinya untuk sebagai anti-alergi dan sebagainya. Ya, dia sebagai untuk memanggil leukosit yang lain kan. Betul. Jadi dia dapat memacu imunitasnya dengan cara itu. Dia meningkatkan meningkatkan sel leukosit kemudian tadi. sama memacu produksi histamin. Nah, caranya jadi tuangkan. Nah, caranya dengan kunyit dicampur dengan kunyit. Kunyit juga kan sebagai antiinflamasi juga. Dia juga untuk merangsang pembentukan sel leukosit ya. Nah, kunyit kemudian lengkuas, kemudian kita seduh dengan air panas. Air sebenarnya sekiranya 80 derajat ya. Nah gitu. Dok, pertanyaannya dok, lengkuas tadi dokter sebutkan lengkuas yang muda, yang ada ping-pingnya. Jadi apa sih perbedaan manfaat lengkuas muda dan lengkuas tua, dok? Sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda, hanya karena kalau lengkuas tua mungkin yang susah diiris, kalau misalnya ini kan lebih mudah dipotong ya, lebih mudah diolah juga gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya tidak ada sebenarnya. Perbedaan. Nah, kemudian setelah agak dingin, baru kemudian kita masukkan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu kan dia kayak vitamin C juga ya. Sebetulnya ini juga boleh nih kulitnya langsung diseduh pada saat pakai air hangat karena dia senyawa hesperidin. Ada senyawa yang dinamakan hesperidin itu dia fungsinya untuk meningkatkan asupan terhadap vitamin C-nya. Jadi berarti malah kulitnya ini bagus diseduh dengan air panas ya. Air panas ya. Ya, tapi bukannya agak pahit atau rasa gimana gitu dok? Iya, dicampur madu lebih enak ya. Gitu. Madu juga kan bagus ya untuk imunitas ya. Nah, kalau sudah agak hangat kita peras jeruk nipis. Nah, boleh sampai 1 bulet ya. Kemudian saya boleh nyobain ya dok? Boleh. Penasaran rasanya kayak apa? Mau dicampurin ininya nggak? Madu kunyitnya nggak? Oh boleh. Kunyit kulitnya. Nggak usah deh. Nggak usah. Maunya yang manis-manis aja ya? Iya, karena hidup harus manis gitu. Setuju. Kemudian kita campurkan madu. Gitu. Madu secukupnya aja sesuai selera. Ngomong nggak pakai madu juga udah nggak terlalu pahit sih ya, karena lengkuas juga nggak pahit, kunyit juga nggak terlalu pahit. Gitu. Nah dok, ini kan madu udah terbukti dari dulu bagus banget untuk kesehatan ya. Tapi sebenarnya madu ini ada kandungan gulanya nggak sih yang harus kalau orang mengidap diabetes ataupun diet pengen waspada nih, madu ini manis banget, bisa nggak dikonsumsi kira-kira dok? Madu itu kandungan gulanya fruktosa ya. Fruktosa itu dia beda dengan glukosa yang cepat meningkatkan kadar gula darah. Sebetulnya dia aman untuk penderita diabetes, hanya saja jangan terlalu banyak mungkin mengkonsumsinya itu saja. Setuju sekali dok. Gimana rasanya dokter Nisa? Luar biasa kah? Enak. Daya tahan tubuh gimana langsung semua yang dibikin oleh dokter Mute. Luar biasa. Enak banget. Rasanya itu ada manis-manisnya tapi nggak terlalu manis. Terus ada bau kunyit, bau rempah-rempahnya itu enak banget. Jadi pas masuk ke hidung juga rasanya tuh seger. Iya. Asemnya juga pas ya dok, tapi kalau aku mungkin aku tambah asam lagi biar rasanya lebih kaya gitu ya. Boleh kan ya dok ya? Boleh, tergantung selera. Kalau tambahan gula gitu? Gula saya tidak sarankan ya, apalagi misalnya gula pasir gitu tidak disarankan. Jadi lebih baik menggunakan madu begitu. Oke. Nah dok, ini katanya selain lengkuas ini katanya air kunyit itu juga bagus buat meningkatkan imunitas. Itu fakta atau mitos? Itu fakta ya, karena tadi udah disampaikan bahwa kunyit adalah untuk memicu monosit dan neutrofil juga, salah satu leukosit ya, sel darah putih. Salah satu jenis leukosit. Salah satu jenis leukosit ya, untuk meningkatkan respon imun, kemudian juga meningkatkan reaksi sebagai anti radang juga. Kemudian dan kurkumin itu juga kalau menggunakan kunyit lebih baik
ditambah dengan lada hitam. Oh benar. Tadi kan kunyit sama lengkuas, berarti dokter bilang tadi ini kunyit bisa ditambahkan dengan lada hitam. Betul. Apalagi dok selain lada hitam? Cukup ya, jadi kan dia kandungannya sekitar 2-8% dari kunyit itu adalah kurkumin. Nah kurkumin bisa diserap dengan sempurna, manakala kalau dicampur piperin itu adalah lada hitam. Ya, Gitu. bisa udah habis tuh, nggak disisain. Enak banget. Nah, ramuan kedua mungkin kakak mau coba biar Iya. tahu nikmatnya rempah-rempah Siap. yang ada di rumah lagi. Nah, Oke. tapi nanti ramuan keduanya kita bikin sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita udah melihat ternyata pengobatan herbal itu sudah sejak zaman dahulu kala dokter Nisa ya. Benar. Nah oke, tadi kita ada ramuan kunyit, lengkuas dan sebagainya. Sekarang ramuan berikutnya apa dokter Muti? Kita bikin bawang ya, pakai Bawang. bawang putih ya. Nah, bawang putih ini kandungannya bagus banget karena dia mengandung senyawa yang namanya sulfur. Nah, sulfur ini sebagai antivirus, antimikroba juga ya, antivirus. Nah, karena sulfur kan tidak bisa dicerna oleh tubuh ya, jadi dia dikeluarkan melalui paru-paru. Oke, digeprek gitu ya dok? Ya, harus digeprek atau dihancurkan atau dihaluskan supaya apa? Kandungan yang kalau dia tidak digeprek kan namanya alin ya, aliin dan enzim. Nah, kalau dia digeprek dia akan si enzimnya bereaksi tuh menjadi alisin. Nah, alisin itulah yang dimanfaatkan, yang punya manfaat banyak dari bawang putih Dari ini. bawang Ya. Kalau diiris dok atau diulek gitu boleh? Boleh. Nah, Dan berapa siung nih dok? 2 siung aja cukup. Nah, kemudian setelah digerus atau dipotong-potong, itu harus didiamkan dulu 15 menit paling tidak ya. Oh, Ya, tadi. kenapa dok harus didiamkan? Agar 15 bereaksi. menit? Aliin tadi akan dirubah oleh alinase enzimnya Enzim. akan menjadi alisin. Nah, alisin itu yang memiliki banyak manfaat. Bener. Oh, berarti kita juga pas masak tuh pas diiris-iris tunggu 15 menit Iya, dulu tunggu baru 15 menit. Iya, betul. Oke. Tips baru tuh. Dok. Bener banget. Ya, ini tinggal diseduh aja. Nah, kita diamkan, Oke. nanti diminum airnya. Nah, berhubung ini bawang putih, aku nggak begitu suka. Oke, Dokter aku deh. Eklas, Boleh. dipersilakan. Mungkin nunggu hangat Bawang dulu. putih. Perlu madu nggak, Dok? Sorry. Pakai madu. Pakai madu. Dibuka dulu dong. Buka dulu ya. Dok. Semangat banget. Semangat banget. Mau pakai madu nggak dok? Coba. Ya, madu deh. Apa rasanya dengan tidak pakai madu dok? Rasa bawang putih. Agak pengar ya. Maaf. Ya, Boleh jadi tambahin ditambahin madu. madu atau iya. jeruk nipis gitu Madu nggak sih jangan dok? lupa diberikan pada saat suhunya sudah hangat ya, karena apa? Kalau panas madu akan rusak enzimnya. Iya, benar. Gitu. Oh, jadi madu ini tidak boleh kena air panas banget ya dok jangan ya? panas rusak, nanti percuma dong kalau kita pakai madu ya. Kalau Oh, itu juga tips lagi, udah 2 tips hari Dua ini. tips. Oke, dokter Nisa, siap? Ya, Oh, siap. saya yang minum ya? Oke. Nah, gimana dok? Oke, udah ada campuran madu, madu manis ya. bawang putih gitu. Udah lebih fresh. Tapi aku yakin pasti tetap lebih enak yang punya aku Oh tadi. gitu. Jadi Iya kita dong. tim bawang putih, tim lengkuas. Iya dong. Oke dok, ada apa lagi dok? selain bawang putih tadi ini diminum cukup 1 kali sehari ya. Oke. Sebelum makan lebih baik, tapi kalau punya sakit mah lebih baik setelah makan 45 menit setelah Ya. makan ya. Kemudian ada lagi meniran ya. Meniran itu juga sebagai imunomodulator. Menirang dok. Ya, namanya meniran. Menirang. Meniran ini udah dikeringkan, dia imunomodulator juga merangsang sistem imun ya. Kemudian ada namanya pegagan. Pegagan ini juga kaya akan zinc, vitamin, kemudian juga dia sebagai untuk merangsang imun juga. Nah, kita kombinasi dengan kunyit. Oke. Oke. Dok mau tanya, jadi menirang dan pegagan ini kan ini sudah dikeringkan. Betul. Kalau masih basah boleh tidak dok? Boleh. Oh. Jadi bedanya kering sama basah adalah kadar airnya. Oh. Jadi malah justru kalau yang kering itu sudah terkonsentrasi zat aktifnya gitu. Oke. Dan Jadi- mengeringkannya pun bukan pakai oven, tetapi di bawah sinar matahari. Oke. Gitu. Oke. Ya, dok ada tips nggak selain bahan-bahan herbal yang ada di sini, apa yang bisa digunakan di rumah, Baik. bahan alami? Bahan alami sebenarnya banyak sekali ya untuk meningkatkan daya imun, daya tahan tubuh kita ya, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Seperti misalnya kalau yang tidak ada di sini jahe itu udah umum sekali ya, jahe. Kemudian juga ada buah pace. Buah pace, pace. walaupun Buah pace. baunya nggak enak, itu buah noni Yang ya, mana tuh? buah pace. Oh, buah. Mengkudu. Oh, mengkudu. Oke. Mengkudu. Gitu. Ya. Mengkudu bagus untuk imunitas juga, walaupun nggak enak baunya itu cukup di jus. Kemudian ada lidah buaya itu juga baik Oh ya, untuk antioksidan ya? betul antioksidan gitu. Banyak rimpang-rimpangan itu umumnya bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu. Oke. Nah dok, ini kan kita herbal menggunakan bahan-bahan di rumah. Tapi apa yang harus diwaspadai dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dan di dapur ini dok? Yang pertama kalau kita mengolah sendiri ya, rimpang ataupun tanaman-tanaman obat yang lain, perhatikan kebersihannya. Harus dicuci dengan bersih, harus
disiangi kulitnya dengan bersih, karena takutnya kan ada patogen yang menempel, ada bakteri ataupun jamur yang menempel ya gitu. Yang kedua ya seberapa banyak kita konsumsi, artinya jangan terlalu berlebihan gitu. Ya, Dok, mungkin ada tips atau statement khusus untuk masyarakat yang menyimak Hidup Sehat kali ini? Baik. Quote dari dokter. Ya, jadi kalau misalnya imunitas tubuh itu kan kompleks sekali ya, tidak hanya memikirkan herbal apa yang akan dipakai, tetapi harus diperhatikan juga pola makan, kemudian pola tidur, pola hidup ya, karena itu berpengaruh dengan keseimbangan hormonal kita. Kemudian dapat digunakan bahan-bahan dulu untuk menunjang imunitas tubuh kita juga, dan istirahat yang paling penting sama stres. Quote hari ini, gunakanlah bahan-bahan di sekitar Anda untuk meningkatkan imunitas. Oke, luar keren biasa. banget. Gunakanlah bahan-bahan di sekitar Anda untuk meningkatkan imunitas. Ya, dan sangat diperlukan dalam kondisi saat ini ya, Dokter Nisa. Benar banget, karena bahan-bahan di sekitar kita juga tentunya tidak mahal Ya, gitu kan, daripada ya. mencari bahan-bahan yang lain. Dan ada juga bahan-bahan yang biasa dipergunakan di rumah, yaitu garam, Dok. Gimana tuh, Dok? Nah, ada terapi garam oleh Dokter Rizal, tapi sesaat lagi.